Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya Farhan Manurung, NIM 0201202069. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana. Asas. Apa itu asas, teman-teman? Asas itu merupakan naungan semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan tersebut. Nah, berbicara tentang asas, maka kedudukannya lebih tinggi dibandingkan teori-teori dengan aturan-aturan lainnya. Nah, ada asas hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada juga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pembagian asas dalam hukum pidana, yang pertama asas legalitas. Ya, asas legalitas inilah yang menjadi fundamental. Apa itu fundamental? Yang menjadi dasar. Tidak ada pelanggaran, tidak ada delik, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu terbuat terlebih dahulu. Sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dahulu. Asas legalitas dalam hukum pidana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menentukan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Ya. Asas legalitas ini mempunyai dua fungsi, teman-teman. Yang pertama menjadi fungsi instrumental. Ya, artinya tidak ada perbuatan pidana itu yang tidak dituntut. Nah, itu yang fungsi pertama. Yang kedua, fungsinya melindungi. Apa itu? Tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Nah, itu tadi bentuk dari asas legalitas. Selanjutnya yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Ya. Pembahasan mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan ini yang dikemukakan oleh Khairul Hunda, dikembangkan juga sama beliau. Pidana tanpa kesalahan akan menjadi semakin penting, bukan hanya karena secara keilmuan saja, ya. Begitulah pentingnya asas ini, kan gitu. Yang kedua ada namanya asas, yang ketiga ada namanya asas tiada berlaku surut. Asas tidak berlaku surut, gitu, teman-teman. Mengenai asas ini, ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut, teman-teman. Atau yang kita kenal dengan retroaktif. Ya. Asas ini juga merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya yang isinya menentukan bahwa tiada seorang pun tidak dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan itu yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Nah, itu tadi asas yang ketiga, berlaku surut. Yang keempat, asas larangan penggunaan analogi. Larangan penggunaan analogi ini yang keempat, teman-teman. Mengenai asas ini, dilarang menggunakan analogi, pemikiran atau penalaran lah dalam bahasa kita. Ya, dalam penerapan hukum pidana, menggunakan analogi, penalaran ini dan menganggap adanya sesuatu sebagai termasuk dalam bentuk, dalam pengertian ini undang-undang banyak sekali. Kenapa tidak boleh ada sesuatu? Karena banyak kemiripan dalam undang-undang kalau ada bahasanya yang dikemukakan oleh yang maknanya sesuatu. Nah, itu banyaknya kemiripan, banyaknya kesamaan, itu tadi dia yang makna dari sesuatu. Analogi ini juga biasa terjadi dalam hal-hal
yang pada saat pembuatan sesuatu itu tidak dapat terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat suatu undang-undang pada zaman itu. Nah, seperti itu. Jadi permasalahannya hari ini pun asas yang keempat ini menjadi perselisihan antara mahasiswa, antara para sarjana. Apakah ini dipakai juga atau tidak? Nah, disimpulkan bahwa boleh dipakai dengan ketentuan menyempurnakan undang-undang. Nah, jadi berikutlah bentuk asas-asas legalitas, asas-asas hukum pidana yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.